Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020, kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang taksimul insya atau pembagian kalam insya. Nah, yang pertama yaitu pengertian kalam insya. Nah, kata insya merupakan bentuk masdar dari ansya'a yang secara leksikal berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Nah, menurut istilah, insya ialah kebalikan dari khobari yang merupakan bentuk kalimat yang setelah dituturkan itu tidak bisa bernilai benar atau dusta. Nah, al-kalamul insya huwa ma la yahtamilu sidqu wal kadzib. Nah, kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau salah. Contohnya yaitu atlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nah, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Nah, jika seorang mutakalim mengucapkan suatu kalam insya'i, mukhatab tidak bisa menilai ucapan mutakalim itu benar atau salah. Nah, namun setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang harus dilakukan mukhatab adalah menyimak ucapannya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembagian kalam insya'i. Nah, kalam insya'i ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kalam insya tolabi. Nah, yang kedua yaitu ada kalam insya goir tolabi. Nah, yang pertama yaitu kalam insya tolabi. Nah, kalam insya tolabi menurut para pakar balaghah adalah sesuatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Nah, dari definisi ini tampak bahwa kalam tolabi ini mengandung suatu tuntutan. Nah, tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan diungkapkan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pembagian kalam insya tolabi. Nah, yang pertama yaitu ada amr. Amr secara bahasa terambil dari masdar ya'muru yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah adalah tolabul fi'li alal mukhatab ala wajhil isti'la, yang artinya menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, untuk menyusun suatu kalam amr ada 4 sigot yang digunakan, yaitu yang pertama yaitu fi'il amr. Contohnya yaitu khudh al-kitab biquwah, yang artinya ambillah kitab itu dengan kuat. Yang kedua yaitu fi'il mudhari yang disertai lam amr. Contohnya yaitu liyatafaqqadu sa'atin min sa'atih. Nah, yang artinya hendaklah berinfak ketika dalam keleluasaan. Nah, yang ketiga yaitu isim fi'il amr. Contohnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang artinya mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Nah, yang terakhir yaitu masdar pengganti fi'il. Contohnya sa'ya fil khair, yang artinya berusahalah pada hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, dari keempat sigot tersebut, makna pada adalah perintah dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Nah, namun demikian ada beberapa makna amr yang keluar dari makna aslinya. Nah, makna-makna tersebut adalah yang pertama yaitu doa, yaitu menuntut suatu pekerjaan dengan cara merendahkan atau sopan. Contohnya yaitu Robbi auzi'ni an ashkura ni'matak, yang artinya Tuhanku, ilhamilah aku untuk mensyukuri nikmatmu, dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Nah, yang kedua yaitu iltimas atau menyuruh yang sebaya. Contohnya a'tini al-qalam ya sohibi, yang artinya berikanlah aku sebuah pena, wahai temanku. Nah, yang ketiga yaitu tamani atau berangan-angan. Contohnya yaitu walla syabab hamidah ayyamuhu laukana zalika yashtara au yarji'u, yang artinya yaitu telah berlalu wahai masa muda yang hari-harinya terpuji. Nah, alangkah indahnya seandainya masa muda itu dapat dibeli dan dapat kembali, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu tahdid atau ancaman. Contohnya yaitu qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar, yang artinya katakanlah bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Quran surat Ibrahim ayat 30. Nah, yang kelima yaitu ta'jiz atau melemahkan. Contohnya yaitu
ya la bakrin an ashiru li kulaiba, ya la bakrin ainal firor, yang artinya wahai Bakar, hidupkanlah kembali Kulaib. Hai Bakar, di mana engkau akan lari? Nah, yang keenam yaitu taswiyah atau menyamakan. Contohnya yaitu asluha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya masuklah ke dalamnya, rasakan panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. Nah, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh yaitu takhyir atau memilihkan. Contohnya yaitu fa'ish wahidan ausil akhoka fa'innahu muqarif zanbin mirrotan wa mujanibuhu, yang artinya hiduplah sendirian atau bertemanlah dengan saudaramu itu, karena sesungguhnya ia suatu saat melakukan perbuatan dosa dan di saat lain menjauhinya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amr. Nahi bentuk masdar dari naha yanhi nahya, yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah tolabul kufru anil fi'li al-wajhi al-isti'la, yang artinya ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, dan mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti itu. Nah, contohnya yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada istifham, yaitu kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafhama. Nah, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau minta pengertian. Nah, secara istilah istifham bermakna talabul ilmi bisyai'in, yang artinya menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Nah, suatu kalimat yang menggunakan kata tanya dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Contohnya yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Seperti itu contohnya. Nah, untuk yang keempat yaitu ada tamanni, yaitu at-tamanni huwa talabu syai'in al-mahmub yarji husulahu, yang artinya yaitu menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu, dan atau kehendak itu hanyalah berupa harapan. Ya, contohnya yaitu ya laitalana mislama utiya qarun innahu lazu hadzin azim, yang artinya mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Nah, Quran surat Al-Qasas ayat 79, seperti itu. Nah, apabila sesuatu yang dikehendaki memungkinkan untuk dicapai disebut dengan taroji, dan pada umumnya menggunakan kata asa dan la'alla yang biasa diartikan dengan mudah-mudahan dan barangkali, seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu ada an-nida, yaitu memanggil muhotob dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata unadi. Nah, perangkat yang dipakai adalah hamzah, ayu, ya, wa'a, ayu, aya, haya, dan wa'a. Contohnya yaitu ayya maulaya atau ayya fulan atau ayya hadza, yang artinya yaitu wahai tuanku atau wahai fulan atau hai ini dia. Nah, untuk pembagian kalam insya yang kedua yaitu ada kalam insya goir tolabi, yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Insya goir tolabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian al-mad atau pujian, azam atau celaan, al-qasam atau sumpah, al-ta'ajub atau takjub, dan ar-roja atau harapan.
Nah, contohnya yaitu yang pertama ada al-mad wazam. Nah, yaitu pujian dan celaan dengan menggunakan kata nikma, bisa dan habaza. Contohnya yaitu nikmaha dial aklu wa bi'sa masyirul hawa, atau nikmat siddiqul mukhlas, atau bi'sal khuluqul kadzib. Nah, yang kedua yaitu siagu al-uqud, atau pada umumnya menggunakan bentuk kata kerja madi. Contohnya yaitu bi'tuka hadza wa habtuka dzaka zaujatuka ibnati. Nah, yang terakhir yaitu al-qasam atau sumpah dengan menggunakan huruf wawu, ba atau ba, wawu dan ta. Contohnya yaitu wallahi la fa'ilanna, wabillahi la af'alanna, atau waqala ta'ala watallahi la akidanna asnamakum, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.